Sabtu diberhentiin kalau nggak salah. Dia kan biasa seminggu 6 hari. Dia bilang paling 5 hari. Nggak tahu dengan apa belum. Tapi dia ngomong seperti itu. Terus ke apa? Jadi ada efisiensi itu dari MBG. Jadi ada pengurangan cukup banyak. Yang dia bilang aja 40 T. Hitungan pertama pasar. Tapi bisa lebih. Tapi bukan saya motong ya. Memang dia melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi. Dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, enggak, dia juga melakukan efisiensi. Tapi kalau 40 T mayoritas dari situ juga dong Pak. Itu dari satu hari aja 40 T. Itu belum dihitung. Belum dihitung ya. Opsi itu lagi dipikirin Pak. Itu belum dihitung 80 masuk ke 80. Yang MBG tuh belum. Yang itu tadi sih yang dia bilang bisa segini kalau dia nah, jalan aja Pak. Tapi kan belum dikasih. Tapi kira-kira dengan itu aja bantalan kita masih cukup. Nanti kalau Anda lihat rambut saya berantakan sekali, baru Berdasar ya. ya yang lain lah. Itu merata ya pas seluruh KL itu diefisiensikan belanjanya atau hanya KL-KL tertentu yang misalnya memang belanjanya besar dan memang ada ruang untuk diisi. Kita akan buat merata seluruh KL. Kita akan tentukan daerahnya terus dia. Karena kan saya usul begini kemarin kan waktu rapat di Menko. Oke deh, Anda usulin berapa yang dipotong nanti kita sesuaikan. Maka usulinnya bukan potongan, malah nambah semua. Jadi saya simpulkan begini, kalau begini caranya, saya nggak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda. Ya udah, saya kalau gitu nanti ada. Pak, berarti lagi di mau konfirmasi statement Bapak aja, berarti opsi penghematan salah satunya lagi dipikirkan pemerintah itu pemberian MBG dari 6 hari ke 5 hari. Enggak, bukan saya itu. Waktu rapat antara lain kepala MBG bilang seperti itu. Saya nggak ngerti hitungannya, tapi dia bilang kira-kira seperti itu. Bisa melakukan penghematan dari Saya bisa ini. Udah begitu. Yang penting kan ini ada efisiensi dan masyarakat anak sekolahnya bisa makan cukup. itu nggak hanya pas libur lebaran, maksudnya pas yang Hari-hari biasa Pak. Biasa nanti itu nanti hari biasa. Itu udah diambil keputusannya apa masih didiskusikan? Udah final belum Pak? Ya kayak sepertinya dia mau lapor ke presiden. Oh, lapor presiden. Tapi potensi itu ada. Kalau kepepet ya itu di jalan kan dapat 40 T sendiri kata dia ya. Sehari kok. 40 T sehari Pak. Selama setahun. Oh. Nah, sih lu. Setahun advisornya. Tapi itu yang di bawah 80 T kan Pak? Di luar. Apa itu sampai jangka waktu berapa disebutnya? Enggak, nanti biar Pak Ketua MBG yang kan dia harus lapor juga presiden. Tapi saya hanya bilang ruang untuk itu ada. Jadi kalau kepepet ya jangan dikerjakan itu. Jadi jangan bilang negaranya akan hancur. Apa yang bilang 2 bulan lagi hancur? Siapa yang bilang sih? Dia tahu dari mana? Ini saya tunjukkan datanya nih ya. Yang ini harga minyak yang hijau di. Yang ini adalah yang biru adalah coincident economy index. Indeks yang menunjukkan keadaan ekonomi setiap saat. Kalau indeksnya naik, ekonomi lagi naik. Kalau begini resesi ini naik resesi, naik ini resesi. Kita lihat tahun 2008, 2009 nih. Harga minyak naik sini, ini rata-rata bulanan ya, kanan dia. 130-an, rata-rata bulan ya. Ini kita masih naik. Ketika global economy meltdown, ada gangguan di pasar modal Amerika sana karena subprime mortgage, semuanya krisis, kita jatuh, kita agak jatuh ekonominya. Tapi ini pun tahun 2009 karena kebijakan yang betul, fiskal moneter yang betul, ekonomi kita tumbuh 4,6%. Ketika selling kita tumbuhnya negatif di tengah harga minyak seperti ini. Terus lihat lagi ya, harga minyak sana. Ini kalau ini kan kanan nih. Ini rata-rata bulan ya 150. 2012, 13, 20. Yang biru naik nggak? Naik kan masih naik, turun dikit, naik lagi. Kita naik, resesi. Boro-boro krisis, resesinya jangan nih. Jadi semuanya resesi itu tergantung kebijakan fiskal moneter. Ini ada gangguan, tapi kalau kita pintar, kita bisa kendalikan, dan sejarah sudah menunjukkan kita cukup pintar. Saya waktu di situ
di ting-tingnya SBY, di Pak Jokowi. Tahun ini nggak apa kan? 2014 resesi nggak? Enggak. 2015 hampir resesi. Kita balik ekonominya, ini yang biru naik lagi tumbuh. Jadi kita sudah teruji menghadapi krisis energi harga minyak yang tinggi dengan menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang pas sehingga kita bahkan tidak resesi. Ada yang bilang krisis kemarin, oh kan krisis. Enggak, harga minyak tinggi lagi ini, jeder. Ini waktu COVID kan harganya sempat tinggi. Mana yang belum naik? Ini kan sempat jatuh kita resesi 2020, itu naik terus. Harga minyak tinggi naik terus. Jadi itu menunjukkan bahwa kita sudah punya pengetahuan yang cukup untuk mengendalikan dampak negatif dari harga minyak dunia yang tinggi. Memang berat, tapi kita bisa. Tapi kalau ekonomi kayak ini pasti nggak ngerti dia. Karena dia nggak pernah belajar ekonomi. Tanya dia kuliahnya di mana. Jadi Anda jangan percaya dengan sembarangan orang. Cari ekonomi yang bagus. Banyak yang bagus kok, kritis juga nggak apa-apa. Tapi jangan bilang 2 bulan lagi kita akan hancur. Dari mana? Ini karena harga minyak tinggi. Ini pernah. Yang biru naik terus. Kenapa? Karena kebijakan fiskal moneternya bagus. Di sini zaman siapa? Di sini zaman Hatta. Saya staf khususnya Hatta Rajasa. Di sini saya juga ting-tengnya SBY. Di sini saya dengan Pak Luhut, dengan Pak Jokowi. Jadi pengetahuan kumulatif kita sudah cukup kalau dipakai dengan betul. Memang kita harus waspada. Kita akan ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigate dampak harga minyak yang tinggi. Tapi bukan berarti kita akan gagal. Sejarah menunjukkan kita berhasil terus. Kecuali mereka nggak ngerti itu, ekonomi nggak ngerti itu. Mau sebut nama lagi? Karena dia nyolong saya terus. Jadi TV-TV yang nggak ngerti juga kan undang orang itu kan. Dia menyebarkan berita palsu. Panggillah orang yang ahli, yang betul-betul ahli. Mereka bisa ngasih kritik yang bagus. Saya akan ambil ilmunya. Tapi kalau dia bilang Purbaya ngerjain apa tuh ke Tanah Abang cuman ini. Dia akan bilang gitu. Nipu aja katanya. Cuma lihat data. Lihat di lapangannya bagus. Jadi ceklah. Media juga mesti pilih-pilih mana sumber yang bagus, mana sumber yang salah. Kalau ada masukan yang bagus, saya akan pakai. Si AP ngasih masukan itu, yang geprek aja gue ikutin, enak emang. Itu kan, itu ininya. Tapi kalau dengan buku aja, yang ada gunanya. Saya bilang dia nggak kredibel, terus baca buku lagi. Pak mau pastiin